Halo, selamat malam. Bagaimana harimu? Apa ada yang membuatmu sedih? Atau kamu sedang putus asa karena sesuatu? Nah, malam ini aku akan membacakan sebuah pesan yang bisa menenangkan dirimu dan mengurangi kekalutanmu. Yuk didengerin dulu dan diresapi ya. Ambil posisi nyaman kamu dan rehat sejenak bersama duduk dan dengar. Setiap hamba itu diuji oleh Allah. Untuk kamu insan di bumi yang sedang merasa tak berarti, kamu tahu nggak? Doa itu sungguh-sungguh mujarab bila kita yakin akan benar-benar dikabulkan. Allah itu sayang sama kita. Allah hanya sedang ingin menguji seberapa kuat hambanya melewati ini. Terasa berat? Pastinya. Apalagi ketika melihat orang lain diberi kenikmatan hidup yang berlebih. Hei, tunggu. Jangan pernah kamu bandingkan nikmatmu dengan yang lainnya. Semua sudah memiliki takdir dan porsinya masing-masing. Ketika kamu diberi ujian sama Allah, tandanya Allah masih sayang sama kamu. Teruslah bertahan demi orang-orang yang disayang. Apa kamu rela melihat orang-orang yang tulus menyayangimu kecewa ketika melihatmu putus asa? Tentu tidak, bukan? Ayo, tunjukkan pada dunia, tunjukkan pada semesta. Kamu itu kuat, kamu itu hebat. Bacalah ini ketika kamu merasa paling sengsara di dunia. Ketika kamu merasa cobaanmu lah yang paling berat di muka bumi ini. Kamu salah. Kamu hanya memandang apa yang ada di atasmu tanpa mau menoleh sedikit ke bawah. Jujur, aku sebenarnya bosan dengan kalimat orang-orang yang memberi semangat hanya dengan mengucapkan semangat. Menurutku, justru lebih tertantang ketika seseorang menyemangati kita dengan kalimat, "Jangan nyerah, terus berjuang, pasti ada hikmah." Setidaknya, sedikit ada feels buat kita. Tapi ya balik lagi ke masing-masing individu. Begini ya, kita nggak akan pernah bisa mengontrol pikiran seseorang. Kita nggak pernah bisa mengontrol sikap dan perilaku seseorang. Jadi, lebih baik kita yang mengontrol diri kita sendiri supaya tidak menyakiti orang lain. Kata orang, apabila kita tidak menyukai salah satu sifat seseorang, justru biasanya sifat itu juga ada dalam diri kita. Tanpa kita sadari, kita juga telah bersikap seperti orang yang tidak kita sukai itu kepada orang lain. Jadi, alangkah lebih baiknya kita belajar dulu membenarkan diri, memperbaiki diri sebelum menghujat atau mencela orang lain. Untuk apa sih hal-hal seperti itu? Apa untungnya buat kita? Justru kita malah rugi karena telah menghabiskan waktu sia-sia demi hal yang kurang menguntungkan di kehidupan kita, yaitu mengurus hidup orang lain. Oh iya, kalian tahu kan istilah "don't judge a book by its cover"? Itu benar banget. Karena apa? Kalian hanya mengetahui luarnya aja. Kalian gak memahami apa yang dirasakan oleh orang yang bersangkutan. Semisal begini, kamu itu sedang down banget. Kamu butuh hiburan, kamu butuh refreshing. Setelah itu mood kamu baik dan dengan niat baik, kamu mau membagikan kebahagiaan itu pada orang lain. Tapi kadang, orang lain menanggapinya nggak sesuai ekspektasi kita. Mereka mengira, wah hidupnya enak ya, jalan-jalan terus, banyak uang, banyak waktu, ketawa terus, nggak pernah sedih. Hey, stop it. Jangan pernah berpikiran seperti itu lagi. Terkadang,
Mereka membagikan kebahagiaan karena mereka ingin orang-orang yang sayang sama mereka nggak khawatir dan lega ketika melihat orang tercintanya baik-baik aja. Walaupun hanya kelihatannya. Mereka nggak ingin menebarkan kesedihan, apalagi air mata. Nih, aku ada sedikit penggalan lirik lagu berjudul Happy dari Skinny Vibes, yang jadi favorit aku banget. Liriknya begini. "Cause if you think I'm such a happy person, no, you're wrong. By saying my laughter is louder than yours, shut your freaking mouth. No one knows what I feel and what I suffer. No, they don't know. So keep your thoughts and stop assuming that someone is always fine." Duh, ngena banget gak sih? Terus aku jadi punya pikiran gini. Oh iya ya, semua orang punya masalah hidup sendiri-sendiri. Mereka survive sama kehidupan mereka sendiri-sendiri. Mereka hebat. Bukan cuma aku yang diberi cobaan sama Allah. Bukan cuma aku. Dan bahkan, nabi-nabi pun juga diberi ujian yang beraneka ragam dan begitu dahsyatnya. Namun mereka ikhlas dan mampu menjalaninya. Dari sini, hal yang dapat kita ambil yaitu belajar ikhlas, pasrah, dan always positive thinking. Allah selalu bersama kita. Jangan pernah takut. Ketika kehilangan sesuatu karena Allah, yakinlah suatu saat akan diganti yang lebih baik dari kemarin. Daripada harus kehilangan Allah hanya karena dunia, sungguh miris. Jadi, menurut aku, kunci dari hidup bahagia itu ada di dalam diri masing-masing individu. Gak ada yang bisa menciptakan rasa bahagia itu kalau bukan diri kita sendiri. Jangan pernah menutup diri dari lingkungan sekitar. Carilah lingkungan yang membuatmu selalu berpikir positif. Membuatmu berenergi positif dengan hal-hal yang positif. Dan yang paling penting, kamu harus yakin sama diri kamu sendiri. Ada Allah yang selalu mendampingi. Dan yang paling penting, sayangi dirimu sendiri. Pahami dirimu sendiri secara mendalam. Cari kebahagiaanmu sendiri. Sebelum kamu memutuskan menyayangi dan memikirkan kebahagiaan orang lain. Karena mungkin saja, kamu bisa membagi antara kebahagiaanmu dengan orang lain. Namun, belum tentu mereka bisa membagi kebahagiaannya. So, love yourself. Nah, itu tadi sebuah curahan hati atau pesan atau mungkin motivasi kiriman dari Fadlilah Nabi. Gimana nih Sobat Ridi? Udah merasa enakan belum mendengar pesannya? Pesannya begitu menenangkan dan menyadarkan kita bahwa semua masalah yang kita lalui pasti ada hikmahnya. Dan jadilah diri sendiri dan juga jangan pernah bandingkan hidupmu dengan orang lain agar lebih merasakan apa itu sebenarnya kebahagiaan. Karena belum tentu apa yang kita lihat itu adalah keadaan mereka yang sebenarnya. Dan juga teruslah berjuang dalam sabar dan tetap semangat. Dan jangan lupa awali setiap langkahmu dengan doa. Sekian dulu podcast malam ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Selamat beristirahat dan selamat malam.